Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adista Ayu Rahmadani. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi makro mengenai keseimbangan perekonomian, pendekatan aggregate, demand, dan supply. Langsung saja. Di sini ada 8 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada definisi permintaan agregat. Permintaan agregat adalah keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa oleh pengguna dalam ekonomi. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Permintaan agregat dapat ditampilkan dengan menggunakan kurva atau tabel yang menunjukkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibeli secara kolektif pada tingkat harga tertentu. Kurva permintaan agregat mempunyai slope negatif. Poin yang kedua adalah menurunkan kurva permintaan agregat. Untuk menentukan permintaan agregat, selain dengan melihat bagaimana uang mempengaruhi jumlah permintaan agregat, kita juga dapat menurunkan kurva permintaan agregat dengan melihat 4 komponen. Yang pertama yaitu pengeluaran konsumen, yaitu jumlah permintaan akan barang dan jasa konsumen. Yang kedua, pengeluaran investasi yang direncanakan, yaitu jumlah pengeluaran yang direncanakan oleh perusahaan atas mesin pabrik dan barang modal lain yang ditambah pengeluaran yang direncanakan atas rumah baru. Yaitu jumlah pengeluaran yang direncanakan oleh perusahaan atas mesin pabrik dan barang modal lain yang ditambah pengeluaran yang direncanakan atas rumah baru. Yang ketiga ada pengeluaran pemerintah, yaitu pengeluaran oleh semua jajaran pemerintah atas barang dan jasa. Yang keempat adalah ekspor bersih, yaitu pengeluaran luar negeri basah atas barang dan jasa domestik sama dengan ekspor dikurangi impor. Poin selanjutnya adalah definisi penawaran agregat. Penawaran agregat adalah jumlah barang dan jasa akhir perekonomian yang diminta pada berbagai tingkat harga yang berbeda. Kurva agregat adalah kurva yang menggambarkan tentang hubungan antara tingkat harga yang berlaku dalam ekonomi dan nilai produksi real atau output yang akan ditawarkan dan diproduksi oleh semua perusahaan dalam suatu perekonomian. Di sini ada 2 faktor yang dapat menentukan penawaran agregat, yaitu keseimbangan di pasar tenaga kerja dan fungsi produksi. Keseimbangan di pasar tenaga kerja akan menentukan jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam kegiatan produksi barang dan jasa. Dan kemampuan dari tenaga kerja ini menghasilkan produksi nasional tergantung pada fungsi produksi yang menerangkan hubungan
di antara jumlah tenaga kerja dan faktor-faktor produksi lain untuk mewujudkan produksi nasional. Poin selanjutnya adalah definisi kurva permintaan agregat jangka panjang. Jumlah output yang dapat dihasilkan dalam perekonomian jangka panjang ditentukan oleh jumlah modal dalam perekonomian, jumlah tenaga kerja yang ditawarkan dalam tingkat pengerjaan penuh atau full employment. Beberapa pengangguran tidak dapat dibantu karena pengangguran bersifat friksional ataupun struktural. Poin selanjutnya adalah kurva permintaan agregat jangka pendek. Karena upah dan harga memerlukan waktu untuk menyesuaikan terhadap kondisi perekonomian, suatu proses yang dijelaskan dengan mengatakan bahwa upah dan harga bersifat kaku atau sticky. Kurva penawaran agregat dalam jangka pendek mempunyai kemiringan ke atas. Dalam jangka pendek, biaya dari banyak faktor yang masuk ke dalam produksi barang dan jasa adalah tetap. Poin selanjutnya adalah faktor-faktor yang mendorong pergeseran kurva permintaan agregat adalah yang pertama, yaitu jumlah uang yang beredar. Kedua, pengeluaran pemerintah. Ketiga, pajak. Keempat, ekspor bersih. Kelima, optimisme konsumen. Keenam, optimisme dana usaha. Poin selanjutnya adalah pergeseran kurva penawaran agregat jangka pendek. Jika biaya produksi suatu output meningkat, keuntungan atas suatu unit output menurun, dan jumlah output yang ditawarkan pada setiap tingkat harga menurun. Kesimpulan, kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser ke kiri ketika biaya produksi meningkat dan ke kanan ketika biaya menurun. Faktor-faktor yang menggeser kurva penawaran jangka pendek. Yang pertama ada tingkat kekakuan pasar tenaga kerja. Kedua, perkiraan inflasi. Ketiga, upaya pekerja untuk mendorong upah real mereka. Keempat, perubahan biaya produksi yang tidak berkaitan dengan upah, seperti biaya energi. Penyebab perubahan keseimbangan. Yang pertama ada perubahan keseimbangan yang disebabkan oleh guncangan permintaan agregat. Kedua yaitu perubahan keseimbangan yang disebabkan oleh guncangan penawaran agregat. Sekian presentasi dari materi ekonomi makro yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa didiskusikan di kolom diskusi. Apabila ada salah kata atau salah penulisan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.